amma ba'du. Pemirsa TV Lebaran yang saya hormati, marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita anugerahnya, rahmatnya, hidayahnya, berkahnya, izinnya, hingga hari ini, hingga detik ini kita masih bisa bernafas. Kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, hingga kita bisa berjumpa, bermujahah lewat channel TV Lebaran. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita tidak lupa ucapkan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita, panutan kita, Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi penutup sampai nanti di akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita merayakan Lebaran. Kita kalah. Kita kalah, artinya apa? Kita kalah mempertahankan Ramadan untuk tetap bersama kita. Hari ini suara takbiran menggema di banyak masjid, di sudut-sudut kota, di sudut-sudut desa, di sudut-sudut kampung, di dalam musola, di dalam masjid terdengar suara takbiran. Berarti apa? Tanda Ramadan akan segala kembali untuk melanjutkan perjalanannya. Mungkin bagi orang biasa, hari ini adalah hari yang membahagiakan, hari yang penuh sukacita, hari yang semua tertawa, senang, karena kita tidak akan berlapar-lapar lagi. Tapi sebaliknya, bagi orang-orang yang beriman, malam ini adalah malam yang tersedih, malam yang sangat memilukan. Kalau boleh digambarkan, hari ini orang-orang beriman akan mengibarkan bendera setengah tiang. Menandakan apa? Menandakan perpisahan dengan Ramadan. Di saat orang-orang menyalakan kembang api, di saat orang-orang bersuka cita menyalakan mercon kembang api, mereka berputar-putar kota, berkumpul, bergembira di tempat-tempat keramaian. Mereka bersuka cita menyambut Lebaran. Tapi di sisi lain, bagi umat yang beriman, mereka menangis, mereka bersedih. Karena apa? Hari ini adalah hari perpisahan dengan Ramadan. Sebulan penuh kita bercengkrama. Sebulan penuh kita berpeluk erat dengan Ramadan. Sedetik pun kita tidak pernah lepas dari Ramadan. Dari bangun pagi kita sahur. Siangnya kita tidak makan dan minum. Sorenya kita takjilan. Malamnya kita tarawihan. Sebulan penuh kita tidak pernah lepas dari Ramadan. Hari ini suara takbiran menandakan perpisahan. Kita kalah hari ini. Kita sudah membujuk, hai Ramadan, sabar, jangan pergi dulu, jangan tergesa-gesa, duduklah sebentar saja.
Kalau kau perlu mobil, itu banyak mobil disediakan di dunia ini. Kau perlu harta benda, banyak disediakan di dunia ini. Tapi jangan pergi dulu Ramadan. Kau mau makanan yang enak, banyak restoran yang akan menyediakan buatmu. Kalau engkau masih mau bertahan untuk tidak kembali dari bulan ini. Tapi Ramadan mengatakan, waktuku telah habis, jatahku telah usai. 28 hari, 29 hari, 30 hari, aku sudah bertugas di sini. Aku ditugaskan untuk menyebarkan rahmat, memberikan ampunan, memberikan kesempatan untuk umat-umat yang beriman agar terlepas dari panasnya api neraka. Tapi Ramadan, aku belum mampu itu. Selama engkau ada di sini, selama engkau datang, aku tidak pernah memanfaatkan peluang-peluang ini, memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang engkau berikan. Itu salah kamu, teman. Kenapa engkau tidak berikan, engkau tidak manfaatkan kesempatan yang diberikan Allah lewat Ramadan? Ada rahmat, ada ampunan, dan ada pembebasan dari api neraka. Iya Ramadan, aku menyanyiakanmu, aku mencuekkanmu, dan baru kali ini menyesal di saat engkau sudah mau pergi. Itulah kata-kata orang yang beriman. Konon orang yang merasa kehilangan itu adalah di saat sesuatu itu mau pergi. Orang yang akan merasa bahwa sesuatu itu berguna di saat sesuatu itu mau pergi atau sakit. Contohnya, gigi ini terasa sangat berguna manfaatnya di saat sedang sakit. Ternyata gigi ini sangat penting sekali. Telinga, di saat sehat kita tanpa mengenalnya. Telinga buat apa? Setiap hari mendengar ya kayak biasa. Tapi jika di saat telinga diberikan sakit, baru terasa akan kegunaan atau pentingnya telinga. Begitu pula Ramadan. Bagi orang-orang beriman, sangatlah penting, sangatlah berguna, sangatlah istimewa Ramadan bagi orang-orang yang beriman. Maka di saat Ramadan mau pergi, mereka sangat kehilangan. Mereka tidak peduli orang-orang menyalakan kembang api. Mereka tidak peduli orang berkeliling-keliling kota untuk bertakbiran, tapi sambil keliling-keliling kota kayak berpesta ria, konser. Mereka nggak peduli. Justru orang-orang yang beriman, dia akan merungkan diri bahwa hari ini adalah hari kesedihan. Hari ini adalah hari pemasangan bendera setengah tiang karena kehilangan Ramadan. Rayuan kita, pujukan kita gagal. Tidak. Ramadan berkata tidak. Apapun yang kau suguhkan, rayuanmu apa, pujukanmu apa, engkau mau memberiku harta benda, mobil mewah, rumah mewah, agar aku tetap di sini, tidak bisa. Kenapa? Jatahku telah habis. Ramadan ini tugas. Dan ada awal, ada akhir.
Ya sudah, akhirnya Ramadan pergi. Peluit lokomotif Ramadan sudah berbunyi. Tak diiringi dengan suara takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Ramadan bergegas menuju lokomotif untuk pergi meninggalkan kita. Orang beriman berkata, tunggu dulu Ramadan, jangan naik dulu. Ada apa, wahai orang-orang yang beriman? Seandainya aku kangen pada Ramadan, seandainya aku ingat kepada kamu Ramadan, apa yang harus kami lakukan? Orang beriman berkata seperti itu. Aku harus bagaimana seandainya aku kangen padamu wahai Ramadan? Sebelum naik ke lokomotif Ramadan, Ramadan berkata kepada orang yang beriman, jika engkau kangen padaku, jika kau ingin bertemu denganku, kau kangen, maka aku tinggalkan setelah ini, yaitu puasa Syawal 6 hari. Orang beriman berkata kembali, tapi seandainya aku masih kangen, bagaimana Ramadan? Kalau engkau masih kangen, ada puasa Senin dan Kamis. Kalau aku masih kangen lagi, gimana hai Ramadan? Masih ada puasa awal bulan, tengah bulan, dan akhir bulan. Tapi seandainya aku kangen, masih kangen banget, ada puasa Daud temanku. Wahai orang yang beriman, ada puasa, sehari puasa dan sehari tidak. Begitu ya Ramadan? Iya. Akhirnya orang beriman ini manggut-manggut teman-teman. Akhirnya Ramadan naik ke lokomotif Ramadan untuk meninggalkan kita semua. Beliau berpesan jika kangen, kita masih diberikan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ini bukti kalau kau cinta Ramadan, kalau kau sayang Ramadan, buktikan nanti di bulan Syawal. Omong kosong kalau kau cinta Ramadan, omong kosong kalau kamu suka Ramadan, kau istimewakan Ramadan, kalau di bulan Syawal titipannya 6 hari puasa Syawal tidak dilakukan. Omong kosong. Setelah Ramadan pergi, orang-orang beriman menangis, merenungi, meratapi. Tiba-tiba suara terdengar lokomotif dari arah yang jauh. Ternyata itu adalah lokomotif Syawal, bulan Syawal. Tenang, hai orang-orang yang beriman, tenang. Itu kata lokomotif orang bulan Syawal. Dari jauh, lokomotif bulan Syawal ini melihat orang-orang beriman menangis, bersedih karena ditinggalkan Ramadan. Lokomotif Syawal berkata dari jauh, tenang, tenang, tenang. Hai orang-orang yang beriman, masih ada aku, pengganti Ramadan.
Orang-orang beriman kaget. Dia lalu menghadap di lokomotif bulan Syawal. Tapi alangkah sayangnya, bulan Syawal berkata, "Iya, aku akan menggantikan bulan Ramadan, tapi aku tidak seistimewa bulan Ramadan. Aku tidak bisa seistimewa, seterbaik bulan Ramadan. Iya, aku diutus untuk menggantikan Ramadan. Setelah Ramadan pergi, aku bulan Syawal yang akan datang. Tapi ingat, aku bukan seistimewa bulan Ramadan. Maka jangan sia-siakan seandainya nanti kita kembali ketemu bulan Ramadan di tahun depan." Bulan Syawal berkata lagi, "Iya, aku memang pengganti bulan Ramadan, tapi aku bukan seistimewa. Semua orang boleh masuk ke bulan Syawal. Maling, pemabuk, orang gak sholat, preman, pencuri, kiai, ulama, semua boleh masuk ke bulan Syawal. Berbeda dengan bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan sudah diberikan banner di depan lokomotif Ramadan, apa? Hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil, yang boleh masuk di bulan Ramadan adalah orang-orang yang beriman. Beda dengan bulan Syawal ini, semua boleh masuk. Karena bulan Syawal sudah mengatakan, aku tidak seistimewa bulan Ramadan. Siapa saja boleh masuk, yang beriman masuk, yang tidak beriman masuk, yang tidak sholat masuk, boleh. Inilah bedanya bulan Syawal dan bulan Ramadan. Tapi nanti di saat kau sudah masuk ke gerbang pintu bulan Syawal, maka kursi-kursinya, tempatnya, rumahnya itu tergantung engkau di saat engkau di bulan Ramadan. Bulan Syawal mengatakan begitu. Jadi kalau engkau di bulan Ramadan mendapatkan rahmat, lolos di bulan rahmat, sukses mendapatkan rahmat Allah di 10 hari pertama, sukses di 10 hari kedua mendapatkan ampunan, dan sukses lagi di 10 hari terakhir kita pembebasan dari api neraka, dan akhirnya bertakbiran sukses meraih kemenangan. Maka engkau di bulan Syawal, kau akan mendapatkan rumah yang mewah, kau akan mendapatkan kursi yang empuk, kau akan mendapatkan rumah yang istimewa, bahkan lebih istimewa dari bulan sebelum Ramadan. Kenapa? Karena bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Tapi justru sebaliknya, orang-orang yang di saat Ramadan datang cuma cuek saja, tidak menghiraukannya, bahkan bermusuhan. Bahkan ada yang durhaka. Artinya durhaka itu menyepelekan. Sudah tahu Ramadan berpuasa, makan sembarangan, bangga, dikira nggak puasa itu enak, dan mengatakan orang bodoh yang berpuasa itu. Ngapain mau lapar-lapar dahaga? Tapi dalam hati orang beriman malah akan bilang dalam hati, kaulah yang lebih bodoh. Karena nikmat puasa itu melebihi dari makanmu. Jadi bagi orang-orang yang hanya di bulan Ramadan mendapatkan racunnya,
sampahnya. Karena di saat di bulan Ramadan datang, cuma dicuekin, dimusuhin, tidak dihiraukan, bahkan durhaka. Maka nanti di bulan Syawal, dia akan mendapatkan rumah yang reyot, rumah yang jelek. Mungkin lebih jelek daripada rumah sebelum bulan Ramadan datang. Akhirnya di bulan Syawal, dia tidak mendapatkan hari peningkatan, tapi dia akan mendapatkan hari keburukan atau penurunan. Karena pada hakikatnya bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan. Makanya di bulan Ramadan itu kita digojlok, dites, diuji, kita digodok agar dosa-dosa kita ini bisa terampuni. Akhirnya sudah terampuni, kita akan diberikan rahmat dan hidayah. Akhirnya kita akan dibebaskan dari api neraka. Kenapa? Karena dosa-dosanya sudah kita bakar dengan kebaikan-kebaikan yang lebih di bulan Ramadan. Dan akan di bulan Syawal akan ada peningkatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang sukses bulan Ramadan tahun 2003 ini. Hingga di bulan Syawal ini benar-benar kita mendapatkan bulan yang peningkatan. Yang kemarin mungkin sebelum hari datang bulan Ramadan nilai kita masih 6. Kita digojok di bulan Ramadan, kita keluar dari Ramadan nilainya jadi 9 atau 10. Amin ya robbal alamin. Nah, itulah setelah lokomotif Syawal datang, kita bertakbiran semalaman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya di pagi hari kita disunnahkan. Untuk apa? Sholat Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri, kita ada budaya yang namanya halal bihalal atau sugeng riyati nyuwun pangapuro. Kenapa bisa seperti itu? Karena di bulan puasa kita sudah sama Allah sudah mendapatkan rahmat, ampunan, pembebasan dari api neraka. Kita sudah bersih, kita sudah nol sama Allah, tapi belum sama sesama manusia. Makanya para wali Allah, para wali-wali penyebar Islam pada zaman dahulu mengadakan budaya halal bihalal, saling berkunjung dan saling memaafkan. Kosong dosa kepada Tuhan dan kosong dosa kepada sesama manusia. Dan pada akhirnya di bulan Syawal kita akan kembali fitrah, lahir kayak bayi yang baru lahir, suci, bersih, terbebas dari dosa. Amin ya robbal alamin. Akhirnya setelah bulan Syawal datang, lokomotif bulan Syawal datang, akhirnya diketuklah palu oleh hakim bulan Syawal. Berakhirlah bulan Ramadan. Bulan Ramadan sudah sayonara, sudah pergi. Beliau titip, kalau kau cinta aku, kalau kau rindu aku masih titipkan anak-anakku. Puasa Syawal 6 hari, puasa Senin Kemis, puasa awal, tengah, dan akhir bulan masih ada.
Nah, inilah renungan malam TV Lebaran di malam Idul Fitri. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat, iktibar, perenungan, agar nanti di bulan Ramadan tahun depan kita dapat jadi lebih baik. Karena kadang penyesalan itu datang belakangan. Di saat Ramadan sudah mau pergi, kita menyesal. Kenapa di bulan Ramadan, di awal Ramadan kita sia-siakan. Dagangannya laris, kita malah ngurusin dagangan. Bagaimana nanti dagangan ini laris manis, Tanjung Kimpul, buat sangu, buat menghadapi Lebaran. Yang pekerja proyek di mana-mana dapat panggilan. Yang pedagang online malah tambah laris, malah ngurusin dagangan, ngurusin pekerjaan, lupa bahwa yang paling penting, yang utama itu adalah Ramadan daripada lebarannya. Lebaran hanyalah secuil debu di sebuah lautan. Ibarat lele hanya sungutnya belaka, tapi justru di Ramadan banyak orang bersemangat mencari pundi-pundi rupiah, bersemangat, lebih bersemangat lagi agar mendapatkan harta yang melimpah untuk menghadapi Lebaran. Kita lihat hari ini masih terdengar suara letupan-letupan kembang api, petanda apa? Kegembiraan. Ya boleh-boleh saja, memang bergembira itu boleh. Karena kita sudah menjalani bulan Ramadan yang sudah usai. Tapi kalau saya lihat itu yang pada gembira, pada senang, itu malah kadang di bulan Ramadan malah jarang mengistimewakannya. Karena orang yang mengistimewakan Ramadan, yang ibaratnya orang yang mengupokoro Ramadan, yang betul-betul dekat dengan Ramadan, di saat takbiran dia akan menangis dan bersedih karena kehilangannya. Dia tidak akan menghidupkan kembang api, apalagi muter-muter kota. Pasti orang-orang beriman dia akan merenung. Dia akan menangis. Bukan karena Lebaran, sekali lagi, tapi karena kehilangan bulan Ramadan. Inilah renungan kita. Dan renungan ini bukan berarti TV Lebaran ini termasuk orang yang beriman, bukan. Tapi ini hanya renungan agar kita bisa mengambil iktibarnya. Bahwa hakikatnya antara Ramadan dan Lebaran ini itu sangat berbeda meskipun berkaitan. Ibarat lele, Lebaran itu cuma sungutnya, tidak ada apa-apanya. Tapi justru sebaliknya, banyak yang diutamakan dan dinantikan. Ini yang disebut dengan salah kaprah. Itu aja teman-teman renungan Idul Fitri tahun 2023 oleh TV Lebaran. Sekali lagi, renungan ini bukan berarti TV Lebaran termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, tidak.
TV Lebaran hari ini adalah membicarakan orang-orang yang beriman. Tapi justru kalau di pemirsa TV Lebaran dikumpulin, siapa Pak yang paling tidak beriman? Siapa yang ahli maksiat? Tentu yang nomor satu adalah TV Lebaran. Maka apa salahnya jika seandainya di malam takbiran ini TV Lebaran mencurahkan isi hati. Semoga ada manfaatnya, bisa diambil manfaatnya bagi pemirsa TV Lebaran. Yang salah dibuang, yang baik diambil. Kita berdoa semoga di malam takbiran ini kita diberikan kemenangan yang betul-betul menang. Bukan hanya kemenangan kembang api, kemenangan yang cuma hura-hura, kemenangan yang cuma kayak pakai pengeras suara, berkeliling-keliling kota. Bukan. Tapi kita benar-benar mendapatkan kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sebenar-benarnya kemenangan yang diharapkan oleh Ramadan. Semoga kita diberikan hari peningkatan di bulan Syawal ini. Semoga kita diberikan kebaikan, dijauhkan dari keburukan, diberikan kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat, diberikan panjang umur yang berkah, diberikan kesehatan, dan dijauhkan dari penyakit-penyakit. Kita dijauhkan dari keburukan, kita dijauhkan dari malapetaka, kita dimudahkan dalam urusan dunia dan akhirat. Yang masih jomblo seperti TV Lebaran juga berharap segera diberikan jodoh yang betul berkah, barokah, dan manfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa saya ucapkan selamat berhari raya Idul Fitri. Saya sendiri sudah memaafkan semua siapapun yang bersalah. Dan lewat channel ini siapapun yang melihat dan tidak melihat, mendengar dan tidak mendengar, tahu meskipun tidak tahu, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Sebagai manusia, saya banyak dosa dan kesalahan. Sekali lagi kita tutup dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.